Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prativianti MPD, dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau yang lebih dikenal dengan PGMI di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah. Mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi yang ditujukan untuk mahasiswa PGMI semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan juga keterampilan dalam mengajar sastra dan juga bahasa Indonesia, sehingga mahasiswa dapat menjadi guru yang berkualitas dalam mengajar bahasa dan sastra Indonesia dalam pendidikan sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang teori-teori dan juga praktik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, termasuk strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Mahasiswa juga akan mempelajari tentang analisis teks sastra Indonesia serta bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai bahasa dan sastra Indonesia dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan digunakan untuk materi dan juga praktek pembelajaran, sedangkan 2 pertemuan digunakan untuk UTS dan juga UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi bisa dilihat pada RPS. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah antara lain yang pertama CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai calon guru SD atau MI pada bidang keterampilan berbahasa Indonesia secara mandiri. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan bidang studi bahasa Indonesia, materi keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar yang meliputi keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, dan juga keterampilan berbicara. CPMK 3, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan juga etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik dalam pencapaian keterampilan berbahasa Indonesia di SD atau MI. Sedangkan CPMK 4, yakni mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan bidang studi bahasa dan sastra Indonesia, menerapkan pendekatan, strategi, model, media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD atau MI. 3 komponen pada pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery merujuk pada proses penyampaian materi atau informasi kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya memberikan RPS dan juga materi pembelajaran kepada mahasiswa serta melakukan presentasi interaktif untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung dengan penggunaan media pembelajaran seperti video, PPT interaktif, ataupun penggunaan quizzes. Yang kedua adalah interaction, merujuk pada proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau antar sesama mahasiswa. Yang ketiga adalah assessment, merujuk pada proses evaluasi penilaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian ini dilakukan dengan berbagai macam metode seperti tes, kuis, proyek, atau praktek. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yakni tugas 20%, kehadiran 20%, kuis 10%, kuis 1 10%, kuis 2 10%, UTS 20%, dan juga UAS 20%. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku karya saya sendiri yang berjudul Model Pembelajaran Interaktif Abad 21 dan juga jurnal dari hasil penelitian yang telah saya publikasikan. Selain itu juga saya menggunakan buku referensi dari karya ahli lainnya. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah dengan materi media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD atau MI. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
bisa berjumpa kembali. Alhamdulillahnya kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan sehingga bisa melaksanakan perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai teman-teman, mari kita berlatih dahulu supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Al-Fatihah. Selesai? Oke, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Saya cek satu terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Silvi masuk dulu. Hadir ya. Mbak Farah. Oke, Mas Arul. Baik, alhamdulillah hadir semua teman-teman. Berarti teman-teman di sini sehat semua. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini teman-teman, ada yang tahu kita belajar tentang apa? Sini deh. Media ya, sebelumnya ada yang masih ingat nggak pada pertemuan kita minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih silakan. Model-model pembelajaran. Oke, di model-model pembelajaran bahasa dan sastra ada model-model apa saja Mbak Siti yang bisa kita gunakan? Yang pertama yaitu model pembelajaran cooperative learning. Oke. Yang kedua model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut PBL. Yang ketiga model pembelajaran berbasis proyek atau bisa disebut PJPL. Baik, terima kasih. Masih ingat ya? Yang lain masih ingat nggak? Masih ya. Nah, selain model pembelajaran ada hal yang tidak kalah penting dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yakni media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu media pembelajaran? Ada yang mau berpendapat? Silakan Mas Arul. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu guru menyampaikan materi pelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Baik, terima kasih ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini teman-teman, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah teman-teman diharapkan bisa memahami konsep, prinsip, dan juga jenis-jenis media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD atau MI, gitu ya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan, kekurangan, berbagai jenis media pembelajaran. Yang ketiga, teman-teman diharapkan bisa merancang media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, nantinya media ini akan teman-teman gunakan di akhir perkuliahan untuk praktek pembelajaran, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Abdul tadi teman-teman, media pembelajaran adalah segala sesuatu ya yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, baik itu berupa gambar, berupa video, atau mungkin PPT interaktif, ya audio, atau berbagai teknologi yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Jadi teman-teman, pada dasarnya media pembelajaran bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini ada berbagai macam jenis-jenisnya, diantaranya ada media cetak, ya media cetak ada apa sih Mbak Farah? Ada buku, majalah, bisa juga koran. Yang kedua ada media elektronik. Mbak Ul ada apa di media elektronik? bisa dengan video, audio, dan juga aplikasi. Oke. Yang ketiga ada juga media interaktif ya seperti games banyak sekali macamnya. Yang biasanya kita gunakan games apa? Quizzes, ya bisa juga word ya. Nah, dan juga simulasi. Yang keempat ada media visual ya, Mbak Salsa. Bisa disebutkan media visual ada apa aja Mbak Salsa? Ada gambar, sama grafik. Iya. Terus video pembelajaran juga termasuk visual gitu ya. Dan ada juga media audio seperti rekaman suara, kemudian bisa juga podcast. Ya. Nah, kira-kira mengapa kita perlu mempelajari media pembelajaran? Mengapa sih media pembelajaran itu penting untuk pembelajaran siswa? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Jadi Bu, media pembelajaran itu penting digunakan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, bisa juga untuk membantu
penggunaan media pembelajaran yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bahasa Indonesia. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran, maka siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan siswa menggunakan bahasa Indonesia. Ada berapa keterampilan dalam bahasa Indonesia? Ada 4. Ya, masih ingat keterampilan apa aja? Membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak. Nah, dengan menggunakan media ini bisa meningkatkan keterampilan berbahasanya siswa. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, jika motivasi belajar siswa bisa meningkat, maka proses pembelajaran juga pasti mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat, tujuannya juga membuat proses pembelajaran lebih menarik dan juga lebih interaktif. Kalian yang sudah besar dewasa aja ketika menggunakan media pasti lebih tertarik kan? Apalagi anak-anak usia SD atau MI pasti lebih senang jika gurunya ketika proses pembelajaran menggunakan media. Jadi pembelajarannya lebih menyenangkan, anak juga lebih bisa berinteraksi dengan guru ataupun sesama teman. Nah, dalam penggunaan media pembelajaran teman-teman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi tidak bisa asal membuat nih gitu. Semuanya mungkin bisa dipakai media. Enggak, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pada hari itu ya. Jadi disesuaikan. Yang kedua adalah kita harus melihat karakteristiknya siswa, kita harus perhatikan usianya, kemampuannya, pemahamannya, serta gaya belajarnya ya. Gaya belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lain pasti berbeda. Antara Mbak Nila dengan Mbak Silvi pasti berbeda. Itu harus kita perhatikan dulu ya. Yang ketiga adalah ketersediaan fasilitas dan juga sumber daya. Kita lihat di sekolah tersebut, misalnya ada proyektornya tidak, ada LCD-nya tidak. Kalau misal tidak tersedia, ya berarti jangan membuat video pembelajaran gitu. Kan tidak didukung sama fasilitas. Harus siap untuk membuat media pembelajaran yang baik. Ya. Yang keempat adalah penyesuaian dengan materi pembelajaran. Jadi harus kita sesuaikan dengan materi pembelajarannya apa. Kita harus menyesuaikan keterampilan apa sih yang akan kita harapkan untuk dimiliki oleh siswa. Apakah keterampilan membacanya, apakah menulisnya, apakah menyimaknya, ataukah berbicaranya. Itu juga harus diperhatikan. Ya. Dan jangan lupa anggaran ya. Kalau jadi harus mempertimbangkan biayanya ya. Kalau bisa manfaatkan barang-barang atau benda-benda bekas yang bisa dirubah menjadi media pembelajaran seperti itu. Jadi untuk anggarannya tidak terlalu besar ya, biayanya tidak terlalu membengkak seperti itu ya. Nah, jadi dengan memilih media pembelajaran yang tepat, proses belajar mengajar juga pasti akan lebih efektif, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi siswa, begitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok teman-teman nanti saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan berkelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 silakan menganalisis media pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk melatih keterampilan menulis siswa ya. Cari berbagai macam medianya apa aja, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kelompok kedua silakan menganalisis media pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca ya, sama cari jenis-jenis medianya apa, kelebihannya, kekurangannya. Yang kelompok 3 untuk meningkatkan keterampilan menyimak, dan yang kelompok 4 meningkatkan keterampilan berbicara. Siap? Siap. Sebelum berkelompok supaya tetap semangat, kita tetap semangat terlebih dahulu. Bisa? Tepuk semangat. Semangat.
Silakan. Oke, baik. Kami dari kelompok 1, yaitu jawaban dari kelompok 1 yang berikut adalah analisis media pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa di SD atau MI. Yang pertama yaitu media pembelajaran yang bisa digunakan seperti komik, aplikasi menulis anak, video pembelajaran, dan yang terakhir yaitu permainan menulis. Adapun kelebihan media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam menulis. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa dalam menulis. Yang ketiga, membuat belajar menulis menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Cukup. Terima kasih, beri tepuk tangan dong. Oke, silakan kelompok 2. Silakan Mbak Ul, bagaimana hasil diskusi Mbak Ul bersama teman-teman kelompok 2? Jadi di sini kelompok kami menjelaskan tentang media pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan dalam membaca. Bisa juga menggunakan media seperti buku cerita, dan buku cerita ini bisa buku bergambar atau teks juga bisa. Kemudian ada e-book, ada aplikasi membaca, ada video pembelajaran, juga ada permainan membaca. Oke, kelebihannya apa? Untuk kelebihan dari media pembelajaran ini bisa dapat meningkatkan minat belajar siswa SD atau MI, bisa membuat belajar membaca menjadi menyenangkan, tidak membosankan, bisa juga dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa SD atau MI. Ada kelemahan? Pastinya ada kelebihan juga kelemahannya. Iya. Untuk kelemahannya bisa terkadang cuma daya, dan juga keterbatasan waktu, ada juga kualitas konten juga. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Kelompok 2, silakan lanjut kelompok 3. Mbak Nil, menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan Mbak Nil. Jadi tadi kita menganalisis media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan memahami bagi siswa SD maupun MI. Adapun media pembelajaran yang digunakan ada 4, yaitu audio pembelajaran atau video pembelajaran, juga ada rekaman suara, ada juga podcast. Nah, media-media ini dapat digunakan dulu dalam membantu meningkatkan keterampilan minat bagi siswa SD maupun MI. Nah, kalau audio pembelajaran contohnya bisa podcast atau audiobook atau juga rekaman suara. Nah, untuk yang kedua bisa video pembelajaran, contohnya video edukasi, film ataupun acara TV. Nah, untuk yang keempat ada rekaman suara, itu dapat digunakan yaitu cerita, lagu ataupun instruksi. Dan yang terakhir ada podcast, yaitu ada cerita, diskusi maupun wawancara. Nah, Terima kasih Mbak Nila. Beri tepuk tangan. Kelompok yang keempat, silakan. Siapa yang mau maju ini? Jagoan kita. Silakan Mas Arul. Ya, baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, di sini kami menganalisis media pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara di tingkat SDMI. Yaitu media yang pertama yang kita bisa gunakan yaitu media video, yang kedua animasi, yang ketiga flashcard, yang keempat buku, dan masih banyak lagi. Dan untuk keuntungan dari penggunaan media ini yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan diri, 2. Meningkatkan keterampilan berbicara, 3. Membuat belajar berbicara menjadi menyenangkan, dan yang terakhir menumbuhkan kreativitas. Baik. Beri tepuk tangan untuk Mas Arul. Terima kasih banyak teman-teman. Seperti itu ya, berarti dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan pembelajarannya apa, materi yang disampaikan apa, karena antara misalnya keterampilan yang satu dan keterampilan yang lain penggunaan medianya berbeda. Ya, tadi teman-teman sudah mencari, sudah menganalisis berbagai macam media pembelajaran dan disesuaikan dengan keterampilan berbahasa Indonesia. Selanjutnya saya ingin mengetahui ya, bagaimana apakah teman-teman sudah paham dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Kita bermain kuis ya. Bawa HP semuanya. Oke, kita main kuis ya. Saya kirim linknya terlebih dahulu. Oke, teman-teman sudah join kuisnya semuanya? Sudah ikut kuisnya? Oke, kita mulai bersama-sama ya. Saya klik mulai. Silakan. Bisa bisa.
Yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yang kedua untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang ketiga untuk membuat siswa itu belajar dengan lebih menarik dan interaktif, dan yang terakhir untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Mila. Jadi, media pembelajaran bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, ya, untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, gitu ya. Nah, dalam pemilihannya juga harus memperhatikan beberapa faktor yang ada tadi. Kemudian, teman-teman tadi juga sudah mencari macam-macam media pembelajaran disesuaikan dengan keterampilan apa yang ingin dicapai, gitu ya. Disiapkan media pembelajarannya karena di akhir perkuliahan teman-teman akan praktek, ya, praktek pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang teman-teman rancang itu nantinya akan digunakan ketika praktek pembelajaran, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk hari ini? Cukup. Ya, minggu depan kita ketemu lagi, teman-teman. Saya kasih tugas di rumah, silakan untuk menganalisis materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia di SDN-PMI, karena nantinya kita akan belajar membuat modul ajar. Ya, teman-teman selanjutnya kita membahas tentang modul ajar. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum saya akhiri teman-teman, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, menyenangkan sekali belajar bersama teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.